Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wala haula wala quwata illa billahil azimil azim. Amma ba'd. Ya, sebelum kita kuliah, mari kita baca surat Al-Fatihah dulu untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga untuk orang tua kita, untuk guru kita, untuk kiai kita, untuk keluarga kita semuanya, dan untuk niatan kita semoga dijadikan ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ridhollahi ta'ala al-Fatihah. Oke, ketemu lagi dengan saya ya di materi yang berbeda ya. Semoga kalian tidak lupa dengan saya. Setelah sekian lama kita tidak jumpa dari bulan Maret ya sampai dengan September ini, kita mungkin belum pernah ketemu sama sekali kecuali yang sering main ke kampus. Ya, untuk kali ini saya akan mengajak kalian untuk overview untuk mata kuliah kecerdasan buatan ya, dan saya yakin kalian sudah ingin sekali kuliah yang seperti dulu, kuliah di mana kita ketemu, kita saling menyapa dan saling tertawa. Oke, di sini ini ada foto saya ya. Semoga kalian tidak lupa dengan wajah saya. Nanti kalau kita ketemu lagi kalian tidak pangling dengan saya. Saya masih dengan potongan yang sama, rambut cepak ya. Kulit Jawa matang, merupakan juga masih sama. Dan saya mungkin sekarang besok kalau kita ketemu kalian sudah berubah ya menjadi lebih gemuk atau lebih langsing. Oke, untuk pertemuan pertama kita, mari kita bahas tentang kontrak kuliah ya. Kontrak kuliah di mana mata kuliah kali ini adalah kecerdasan buatan ya. Untuk kode mata kuliahnya silahkan dicek lagi, ini CTI 103. Untuk SKS-nya juga silakan dicek lagi, ini 3 SKS ya. Dan untuk tujuan mata kuliah di sini adalah mampu mengaplikasikan, menganalisis serta menjelaskan kecerdasan buatan. Ya, jadi yang namanya cerdas itu kan pinter ya. Bisa dikatakan pinter. Nah, ini kecerdasan buatan berasal dari bahasa Inggris ini artificial intelligence ya, atau disingkat dengan AI. Di mana intelligence sendiri itu adalah kata sifat yang berarti cerdas, sedangkan artificial artinya buatan. Nah, kecerdasan buatan yang dimaksud di sini merujuk pada mesin yang mampu berpikir, menimbang tindakan yang akan diambil, dan mampu mengambil keputusan seperti yang dilakukan oleh manusia. Ya, nanti beberapa definisi kecerdasan buatan nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Banyak sekali, ada Max Century, ada yang dari Wikipedia, ada Herbert Alexander Simon, ada Richard Knight ya, banyak sekali. Besok kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Oke. Kriteria penilaian saya masih sama dengan yang dulu-dulu ya, dimana karena kita sekarang modelnya ada online ya, daring, jadi semuanya lewatnya online, kecuali kalau kalian mungkin kurang jelas bisa ketemu saya langsung, tapi dengan protokol COVID tentunya ya. Bisa ketemu langsung saya di rumah atau di kampus atau di mana ya, nanti silahkan. Tapi sebelumnya kalian harus menghubungi saya dulu, kontak dulu, janjian dulu ya, biar ketemu. Ada online quiz ya, ada grup diskusi ya, karena nanti perbulan kita tuh banyak sekali materi-materi yang harus kita diskusikan. Kalian berkaitannya dengan pengalaman atau dengan nalar atau kaitannya dengan logika ya, nanti di perbulan kita. Diskusi di sini adalah kalian silahkan membuat grup diskusi sendiri. Diskusi di sini adalah grup diskusi yang rileks, santai ya, tapi dengan tujuan satu, yaitu pembahasan materi. Cerita selanjutnya adalah tanya jawab atau keaktifan seperti biasa ya, dimana karena kita sifatnya online, nanti saya buka grup
grup diskusi. Di situ ada mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya rileks, dan nanti saya akan lihat seberapa sih keaktifan kalian. Ada tugas lapangan ya, tugas lapangan karena kuliah kita nanti kaitannya dengan mungkin ada pembuatan sebuah project ya di akhir dari perkuliahan atau di pertemuan setelah UTS nanti akan membuat sebuah project yang sekiranya kalian bisa mencari referensi di di tempat lain atau di kampus lain yang kaitannya dengan kecerdasan buatan. Ya, presentasi nanti kita lakukan lewat online saja ya, kalau memungkinkan. Kalau tidak mungkin ya bisa kita ketemu, nanti kita presentasikan hasil dari tugas kalian. Ujian tetap kita laksanakan. Nanti ada 2 ujian, ada ujian UTS dan UAS ya. Di sini kalian harus wajib datang ya, dan tidak boleh tidak datang di salah satu dari UTS dan UAS. Kedatangan di sini dibuktikan dengan absensi. Nanti akan saya buatkan absen sendiri untuk UTS dan UAS. Ada write on ya di sini. Di sini silahkan kalian deskripsikan atau gambarkan apa yang ada di pikiran kalian di dalam tulisan. Jadi jangan hanya difikirkan, tapi silahkan wujudkan dalam tulisan ya, dari write on. Di sini bisa berbentuk dengan makalah atau hasil karya yang berbentuk tulisan. Ini kriteria penilaian dari saya, dan ini saya kira masih masih sama dengan tahun-tahun yang sebelumnya untuk kriteria penilaian di sini. Untuk indikator penilaian di sini ada keaktifan, ada ketepatan solusi yang diberikan, ada ketepatan waktu mengumpulkan tugas. Ingat ya, di sini karena kita menggunakan sistem e-learning ya, kalian terlambat semenit pun nanti akan kedetek, akan terlihat. Jadi silahkan kalian mengerjakan tugas dengan atau di rentan waktu yang sudah ditentukan atau kita sepakati. Kebetulan dalam menjawab soal-soal yang diberikan ya, baik oral dan ujian tulis ya. Di sini ada UTS, ada UAS dan keaktifan ya. Tentunya nanti ada muncul soal-soal atau tanya jawab. Materi yang diperbolehkan di sini, hal yang perlu dibaca di sini adalah rencana pembelajaran, lesson plan. Nah, nanti saya kasihkan semuanya ya. Ada buku referensi. Saya tidak mewajibkan kalian untuk membeli buku referensi, tapi setidaknya kalian bisa mencari di Google ya, banyak sekali buku-buku tentang kecerdasan buatan. Hal yang perlu dipahami di sini adalah aturan kelas. Aturan kelas nanti kita akan nanti saya akan tampilkan aturan kelasnya ya. Hal yang perlu disebutkan adalah materi yang akan dibahas hari ini. Hari ini adalah pertemuan kali ini. Yang sebelumnya nanti saya akan kasih semua materi yang akan dibahas selama kita kuliah di kecerdasan buatan. Jadi pertemuan pertama sampai pertemuan nanti di pertemuan ke-14 ya, 14 karena yang nanti ada UTS dan UAS, jadi totalnya ada 16 kali pertemuan untuk kuliah kecerdasan buatan di sini. Aturan kelas TI di sini adalah terlambat lebih dari 5 menit akan dikenai sanksi. Ini kalau kita luring ya, kalau kita daring ya, nanti akan di akhirnya nanti ada kumulatif tersendiri tentang keterlambatan. Setiap mahasiswa bertanggung jawab atas materi dan tugas yang diberikan di kelas, baik ia hadir di kelas atau tidak hadir di kelas. Ya, tugas di sini kalian tidak boleh copy paste ya, tidak boleh nyolong atau mencuri karya orang lain tanpa sepengetahuan orang lain. Mahasiswa dengan kehadiran kurang dari 80% dari total pertemuan akan diberi nilai E. Ya, jadi mutlak di sini nilai E. Nah, sama saja dengan jika kalian tidak hadir di UTS atau UAS, otomatis nilainya akan E. Kuis dapat diberikan sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Ya, jadi nanti ya semoga nanti kalian karena materi sudah saya kasihkan di depan, silakan kalian pelajari per pertemuan. Jadi kalian sudah siap nanti kalau waktu-waktu ada kuis. Materi yang tidak diperbolehkan di dalam kelas ini adalah mencontek ide orang lain ya, mengutip dari sumber lain tanpa mencantumkan sumbernya atau tidak mensitasi ya. Ini yang bisa dikatakan dengan plagiasi. Hal yang perlu dihindari adalah mengerjakan tugas yang mendadak ya. Semoga nanti
kebiasaan-kebiasaan yang mengerjakan tugas mendadak itu dihilangkan. Jadi biasanya saya mengasih tugas itu rentang untuk ukuran waktunya adalah 1 minggu. Jadi silakan pergunakan waktu yang baik atau bijaksana dengan waktu kalian. Ini materi kuliahnya. Yang pertama, materi pertama adalah overview dan penjelasan kuliah di sini. Pertemuan pertama, yang kedua adalah pengenalan kecerdasan buatan. Ya, pengenalan kecerdasan buatan di sini nanti diharapkan kalian mempunyai pengetahuan dasar tentang definisi kecerdasan buatan dan sejarahnya. Yang pertemuan selanjutnya adalah searching, ya. Searching di sini di di pertemuan ini nanti semoga kalian dapat memahami konsep masalah dan ruang masalah serta metode pencarian dalam kecerdasan buatan. Anda nanti dapat menganalisis masalah, cara mempresentasikan masalah dalam ruang keadaan, dan dapat menyelesaikan masalah dengan metode pencarian buta atau heuristik. Nah, ini di searching. Yang selanjutnya adalah representasi pengetahuan. Diharapkan nanti di pertemuan ini kalian memahami konsep pengetahuan, ya, dapat mempresentasikan pengetahuan menggunakan logika, jaringan semantik, frame, skrip, dan aturan produksi, serta dapat memahami konsep reasoning atau penalaran. Nanti di pertemuan keempat, ya, dan selanjutnya adalah ada sistem pakar, ya. Sistem pakar nanti diharapkan kalian mengetahui bahwa sistem pakar sebagai salah satu bagian dari kecerdasan buatan, memahami pengertian sistem pakar, manfaat, kekurangan, ciri-ciri, dan aplikasi dari sistem pakar. Juga dapat memahami konsep dasar dan struktur sistem pakar, serta dapat memahami konsep faktor kepastian, ya. Ini di sistem pakar nanti di pertemuan kelima, sedangkan di pertemuan keenam nanti ada logika fuzzy, ya. Logika fuzzy di sini di pertemuan keenam ini nanti diharapkan kalian memahami pengertian logika fuzzy, ya, memahami dasar-dasar logika fuzzy, mengetahui cara memetakan sebuah permasalahan yang ambigu, mengetahui cara menghitung fungsi keanggotaan fuzzy, memahami operasi himpunan fuzzy, mengenal fungsi implikasi, serta mengetahui cara kerja sistem dari invensi fuzzy, dan tentunya mengetahui contoh aplikasi logika fuzzy. Nah, ini bisa di pertemuan ke-6 ada logika fuzzy, dan di pertemuan ke-7 ada algoritma genetika dasar, ya. Ya, sama dengan pertemuan sebelumnya, ya, dimungkinkan atau diharapkan nanti kalian paham tentang algoritma genetika dasar. Terus ada computer vision, ya, nanti dengan aplikasi di sini nanti kalian bisa mengenal tentang computer vision dalam kehidupan. Dan robotika juga sama di sini, ya, nanti sistem cerdas ini atau kecerdasan buatan ini diharapkan kalian bisa merangkai atau membuat baik hardware ataupun software dalam sistem robotika. Nah, ini pemrograman dasar dari robot. Nanti kita coba memprogram, ya, sehingga robot itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya. Yang terakhir di sini adalah implementasi robot vision, ya. Implementasi di sini adalah aplikasi dari robot vision. Nanti silahkan, tentunya ini akan berkaitan. Ini bisa dilihat di pertemuan 7, 8, 9, 10, 11 ini adalah 8, 9, 10, dan 11 ini adalah pertemuan setelah UTS. Ini kita nanti langsung aplikasi, ya, di computer vision, robotika, pemrograman dasar robot, dan implementasi robot vision. Ini materi kuliah selama kita kuliah nanti di kecerdasan buatan, pertemuan pertama sampai dengan pertemuan yang ke-14. Nanti yang 15 ada UTS, 16-nya adalah UAS. Oke, ini adalah referensinya. Ada Sutejo, Edi Mulyanto, Vincent Suhantono, Kecerdasan Buatan, Andi tahun 2011, dan Widodo Derwin, Artificial Intelligence, Konsep dan Penerapan, Andi 2014. Dan ini masih banyak, mohon maaf,
masih banyak sekali ya referensi-referensi yang bisa diperoleh nih. Saya tidak mewajibkan kalian beli bukunya, tapi setidaknya kalian pernah membaca atau mencari di Google Search, silahkan. Karena materi-materi kecerdasan buatan banyak sekali di internet. Oke, ini nomor HP saya masih aktif ya dari dulu sampai sekarang. Untuk email juga masih ada subhan18 email atau an.subhan18@unwahas.cid. Dan saya masih di ruang yang sama di TID 104 di lab ini ya, hardware. Silahkan kalian bisa di sini, dan ruangan saya juga masih seperti yang dulu di Information Technology Department. Untuk penilaian saya masih di kehadiran 50%, tugasnya 10%, kuisnya 10%, UTS 15%, UAS 15%. Perlu diingat, untuk kehadiran di UTS dan UAS kalian harus tetap wajib hadir ya. Dibuktikan dengan absensi. Jadi nanti kalau kalian semua tidak bisa datang di UTS atau UAS, silahkan kalian menyertakan bukti otentik ya. Kalau sakit berarti dari keterangan dokter, kalau kecelakaan ya karena ya bisa mengirimkan foto atau apa yang sebagai bukti otentik. Oke, saya kira cukup untuk hari ini. Kita akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.